Shalom, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari semua, dimanapun berada. Selamat malam. Sungguh kita berbahagia, bersukacita pada malam hari ini bisa kembali berjumpa di dalam acara Relief Renungan dan Lawatan Firman Tuhan, episode ke-21. Pada malam hari ini saya ingin mengajak saudara-saudariku semua untuk membuka Alkitab kita dan membacanya untuk kita renungkan bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita renungkan firman Tuhan pada malam hari ini melalui kitab Mazmur pasal 19 ayat 8 hingga ayat 15. Mazmur pasal 19 ayat 8 hingga 15 yang demikian sabda Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan, dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskalah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang-orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah sabda Tuhan, kita yang berbahagia, kita semua yang merenungkan dan mampu menghayati firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudariku umat Tuhan dimanapun berada, kita sebagai manusia mungkin bisa tidak makan berhari-hari, tetapi akan menjadi suatu masalah ketika kita tidak minum berhari-hari. Mungkin bisa dehidrasi dan bahkan mengakibatkan dampak buruk lainnya, bahkan sampai kematian. Karena memang air adalah menjadi kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Kita bisa melihat bagaimana saudara-saudara kita di beberapa wilayah yang seringkali air harus membeli. Karena ketika musim kemarau tiba, mereka tidak ada air. Sehingga ketika musim penghujan seperti saat ini adalah suatu berkat bagi saudara-saudara kita di daerah-daerah yang kekurangan sumber mata air. Karena dengan adanya hujan, maka air hujan bisa ditampung dalam bak air yang cukup besar dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari dan juga cadangan untuk menyiapkan di masa kemarau. Dan kalau kita bicara tentang air, coba Bapak Ibu bisa membayangkan ketika kita sedang berjalan dalam perjalanan di bawah teriknya matahari yang sangat panas. Apa yang di dalam pikiran kita? Oh, mungkin air putih yang segar di dalam botol, atau mungkin juga es kelapa muda, es sirup, semuanya itu sungguh sangat menyegarkan ketika kita sedang berada dalam situasi kehausan. Bahkan air pun juga dipakai untuk mandi. Bagaimana kita bisa merasakan tinggal di sebuah daerah, mungkin kita sedang berkemah ataupun sedang melaksanakan tugas di mana air sangat terbatas. Kita mungkin akan merasakan tidak nyaman. Sehingga sesungguhnya air adalah suatu
kebutuhan yang tidak bisa tidak ditinggal oleh manusia. Harus selalu ada air itu bagi manusia. Demikian pula apabila kita melihat firman Tuhan, Taurat Tuhan, firman Tuhan juga kita bisa lihat sebagai air kehidupan. Firman Tuhan hari ini yang kita baca adalah ada satu bagian di ayat yang kita baca bahwa Taurat Tuhan, firman Tuhan itu bagaikan air yang menyegarkan jiwa. Kenapa bisa disebut bahwa Taurat Tuhan menyegarkan jiwa? Coba Bapak Ibu bisa merenungkan, merasakan seringkali kita sebagai orang-orang percaya mengalami apa yang disebut dengan kekeringan rohani. Jiwa kita kering, hati kita kering, pikiran kita kering. Ya. Semua terjadi karena tidak ada air kehidupan, firman Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita. Seharusnya sebagai orang-orang percaya, seperti saudara-saudara kita yang seringkali mengalami kekeringan, kita harus punya bak penampungan firman Tuhan sebagai air kehidupan dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga ketika kita mengalami masa-masa kekeringan, kita bisa mengeluarkan air kehidupan itu melalui bak mandi atau bak air kehidupan kita. Itu yang harus kita hayati bersama. Tapi seringkali manusia lupa bahwa ada satu masa di mana kita akan mengalami yang disebut dengan kekeringan. Ya. Tidak dapat dipungkiri itu. Dan kita lupa menyiapkan air kehidupan firman Tuhan. Saya seringkali dalam kelas katekisasi bertanya kepada para murid katekisasi, apakah Anda dalam kehidupan sampai sejauh ini pada masa remaja Anda memiliki 1 atau 2 ayat emas yang menjadi pegangan hidup? Saya mengatakan 1 atau 2 ayat bukan berarti ayat yang lain tidak penting. Ayat lain penting juga. Ya, tetapi memang ada 1-2 ayat yang itu bisa menjiwai hidup kita. Apakah ada? Ya. Saya pribadi dalam kehidupan saya ada 1 ayat yang seringkali saya sebut dengan ayat 323. Ya, ayat 323 dari surat Kolose. Disitu diungkapkan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, sama seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. 1 ayat ini yang saya ambil, yang saya pegang dari masa pemuda sampai sekarang. Itu menjiwai hidup saya. Sehingga saya juga tanya pada murid-murid katekisasi, apakah ada 1 ayat yang akan menjiwai hidup? Ya. Yang akan menjadi pegangan hidupmu. Engkau keluarkan di segala masa kehidupanmu. Apakah mampu? Apakah bisa? Gitu. Tapi sekali lagi bukan berarti ayat yang lain tidak penting. Semua bagian dalam firman Tuhan penting. Kalau kita melihat dalam Mazmur yang kita baca, Taurat Tuhan tidak hanya menyegarkan jiwa, tapi juga memberikan hikmat, menyukakan hati, membuat mata bercahaya. Ya, sehingga semua bagian penting. Tapi ada 1 ayat yang kiranya bisa kita hafalkan. Ya. Seringkali disebut dengan ayat nats atau ayat emas gitu ya dalam kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus terus belajar firman Tuhan. Seringkali mungkin kita merasa bosan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Paling ya itu saja gitu ya. Tapi ketika kita pada titik bosan, malah waktunya untuk kita terus membaca. Terus membaca. Ya. Karena ketika kita sudah merasa bosan, itulah tanda-tanda kita sudah mengalami kekeringan rohani. Oleh karena itu, mari kita terus membaca firman Tuhan, bahkan di saat kita bosan sekalipun. GKJOD secara khusus sudah memfasilitasi jemaat melalui program Mari membaca Alkitab. Ini akan menjadi lebih praktis, paling tidak setiap hari bisa membaca Alkitab, dan di situ secara audiovisual bisa dilihat dan juga bisa didengar. Mari kita manfaatkan itu. Ketika mungkin secara pribadi kita tidak bisa membuka Alkitab, tapi syukur kita bisa membuka Alkitab. Karena di dalam firman Tuhan, jiwa kita akan disegarkan. Melalui firman Tuhan, kita akan disegarkan hati, pikiran kita. Mungkin seringkali hati kita panas, pikiran kita kalut.
Tapi ketika firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, apapun rasa pikiran kita yang kalut, hati kita yang terbakar, bahkan badan semua tidak merasakan nyaman dan enak, tapi firman Tuhan meneduhkan hati kita. Teruslah belajar firman Tuhan, jangan pernah jemu. Yakinilah bahwa firman Tuhan selalu menyegarkan hidup, jiwa, dan pikiran kita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami telah mendengar sabda Tuhan. Kami yakin bahwa firman Tuhan mampu menyegarkan hidup kami. Mungkin pikiran kami kalut, hati kami terbakar, dan badan kami tidak nyaman keadaan karena sakit penyakit apapun. Tapi kami yakin bahwa firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan setiap hari, itu akan menyegarkan jiwa kami. Kiranya kami tidak pernah jemu untuk membaca firman Tuhan. Kiranya kami terus mencintai firman Tuhan. Kami baca dan untuk menjadi pegangan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk terus belajar, menggali firman Tuhan. Sehingga ketika kami membaca firman Tuhan ada mutiara-mutiara iman yang bisa kami peroleh dari air kehidupan itu. Kami yakin, kami percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kami untuk waktu-waktu selanjutnya berdasarkan firman Tuhan yang selalu kami gumuli dalam keseharian kami. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami, semoga panjatkan dalam satu nama yang terindah Sang Sabda yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.